Banyak pengamat politik yang memaknai kehadiran Jokowi di PSI sebagai indikasi bahwa Jokowi telah login jadi partai terbuka hanya gimmick belaka, dan yang jelas tujuan parpol adalah merebut kekuasaan dan sudah terbukti selama Jokowi berkuasa membuka diri pada oligarki. Kini melalui anak-anaknya yang digunakan sebagai pion politik untuk kembali rebut kekuasaan itu melalui Gibran, Bobi, dan Kaisang. Benarkah demikian? Kita simak video berikut ini. Mari kita lihat petanya ya. Tentu saja kita pasti bicara kalau keluarga Jokowi yang paling utama tetap Jokowinya sendiri sebagai aktor utamanya begitu. Sementara pelakon berikutnya yang ini adalah yang nanti akan tampil di depan panggung sesungguhnya adalah Gibran Rakabuming. Jadi sekarang ini dengan terpilihnya atau dipilihnya Kaisang Pangarep sebagai ketua umum PSI kan Pak Jokowi itu punya setidaknya tiga kendaraan yang digunakan. Yang pertama tentu saja Gibran Rakabuming yang disiapkan untuk menjadi presiden pada tahun 2029 atau bisa dipercepat di tengah jalan begitu. Tahun 2027 banyak yang menyebut seperti itu timelinenya. Kemudian ada Bobi Nasution sebagai gubernur di Sumatera Utara, dan yang terakhir adalah Kaisang Pangarep sebagai ketua umum PSI. Dan Pak Jokowi sendiri katanya sudah bertekad dia all out akan membesarkan PSI ini. Dia artinya akan turun langsung dan kemudian sebagai tahap awal mereka melakukan rebranding gitu. Tadinya itu mawar merah, sekarang setangkai mawar merah sekarang berubah menjadi gajah. Dan menurut Pak Joko Widodo ketika dia menyampaikan pidatonya di PSI bahwa gajah itu adalah binatang yang cerdas gitu ya, dan juga badannya kuat gitu, dan itu akan menyimpulkan bahwa PSI akan menjadi partai yang sangat besar. Saya hanya mendengar baik dari Pak Jeffrey Giovanni, baik dari Bu Grace Natali, baik yang sering bertemu dengan saya, Pak Antoni Raja Juli, baik yang lebih sering ketemu dengan saya, nggak usah saya sebut. Semua keinginan oligarki selama Joko Widodo itu menjadi presiden, ya itu terpenuhi. Jadi ini semacam simbiosis mutualisme ya gitu. Jokowi dan keluarganya punya hajat untuk punya hajat besar untuk tetap berkuasa, sementara kelompok oligarki di belakangnya itu dengan menjadikan mereka ini, keluarga ini menjadi penguasa di Indonesia, maka semua keinginan mereka mengeksploitasi bangsa Indonesia itu bisa mudah diatur. Apalagi kalau nanti misalnya yang terpilih itu Gibran Rakabuming yang menjadi Presiden Republik Indonesia, itu jauh lebih mudah karena bagaimanapun juga pasti Jokowi dengan Gibran ini nggak jauh-jauh berbeda tipenya, bahkan ini dalam versi yang lebih buruk Gibran ya. Pasti dia tidak se-powerful Jokowi, jadi jauh lebih mudah diatur. Karena itu kalau banyak kekhawatiran muncul bahwa Gibran yang akan jadi presiden dan itu artinya Jokowi yang masih tetap mengendalikan pemerintahan, itu bukan semata-mata karena kekuatan mereka, tetapi kekuatan besar yang ingin menguasai Indonesia itu yang harus diperhatikan. Mari kita bahas satu persatu ya, peluangnya seperti itu. Kita ngomongin dulu PSI-nya. PSI dipastikan akan dipush untuk menjadi partai yang besar. Apakah mungkin itu dilakukan? Saya kira kalau kita lihat saya sering melihatnya dari sisi segmen pemilihnya sebenarnya. PSI ini kan sebenarnya tadinya adalah partai anak-anak muda nih. Saya kenal banyak di antara mereka, ini banyak yang anak-anak cerdas, yang lulusan dari sekolah luar negeri, mereka talentanya bagus. Hanya saja ini kelemahan mereka ini kan mereka ini adalah pemuja Jokowi, gitu ya. Ya jadi ketika mereka memuja Jokowi ya mereka kadar intelektualnya ya jadi drop juga gitu. Tapi mungkin bukan kadar intelektualnya, standar moralnya menjadi drop juga. Bagaimana kalau ada seorang cerdas kemudian memuja orang yang secara intelektual di bawahnya, tapi karena dia berkuasa tentu saja dia akan menghamba pada kekuasaan dan dengan cara menurunkan level intelektualitas mereka ini. Yang hadir di sini di Kongres PSI ini juga
dari para eksekutif kader PSI yang menjabat baik sebagai wakil gubernur, baik sebagai wali kota, baik wakil wali kota, bupati dan wakil bupati. Kalau di catatan saya ada 18. Sebelumnya enggak ada. Ini sudah lompatan dari enggak ada menjadi 18. Kemudian juga anggota DPRD, anggota legislatif. Melompat 2 kali lipat. Sekarang sudah ada 181 anggota DPRD, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Dan ini menunjukkan bahwa ya partai ini memang partai dari keluarga Jokowi dan ini akan digunakan sebagai kendaraan oleh keluarga Jokowi. Yang kalimat yang menggelitik buat saya itu adalah bahwa kawan ini memperingatkan ini harus dicegah karena ini bisa menjadi kendaraan buat bukan hanya keluarga Jokowi tapi juga buat mereka-mereka terutama yang sering sekarang ini disebut sebagai oligarki untuk membuat dan melanggengkan kerusakan yang lebih permanen lagi di Indonesia. Saya jadi berpikir keras, apa iya itu bisa dilakukan. Tapi setelah saya pikir-pikir, skenario ini sebenarnya memang salah satu hal yang harus kita waspadai. Saya sendiri tadinya tidak mau terlalu memperhatikan apa yang terjadi pada kongresnya PSI ini, karena sudah hampir dipastikan bahwa yang akan dipilih itu ya Kaisang Pangarep gitu. Dan kalau ada misalnya drama-drama bahwa dikatakan ini ada e-voting, seolah-olah ini bersifat demokratis, dan kemudian juga disebutkan bahwa pilihan pada hari pertama maksud saya dia itu sudah kalah dengan salah satu kandidat lainnya, saya menganggap itu hanya gimmick saja, hanya drama Korea saja yang nggak perlu diperhatikan karena hampir dipastikan bahwa ya Kaisang Pangarep yang akan menjadi ketua umum partai ini. PSI jelas milik keluarga Jokowi, partai terbuka cuma gimmick untuk tandingi PDIP. Boleh saja Presiden ke-7 Joko Widodo mengklaim Partai Solidaritas Indonesia atau PSI bukan partai milik keluarga, akan tetapi terpilihnya Kaisang Pangarep jadi ketua umum tak terlepas dari statusnya sebagai anak bungsu Jokowi, sekaligus membuktikan bahwa partai yang kini berlambang gajah tersebut adalah partai keluarga. Ia sudah memprediksi dari jauh-jauh hari Kongres PSI nantinya akan menetapkan kembali Kaisang dari jabatannya sebagai ketua umum. Terkait konsep partai TBK, Iwan melihat itu cuma gimmick politik untuk meraup simpati publik dan ingin menunjukkan perbedaan dari PDIP partai lain. Ia menganggap terbentuknya PSI memang dipersiapkan untuk Jokowi dan keluarganya. Slogan PSI sebagai partainya Jokowi bukan hanya sebagai jargon belaka, tapi memang PSI milik Jokowi dan keluarganya.